Baik, sekali lagi selamat sahabat, selamat sore. Kita bertemu kembali dengan acara Rumah Sakit Advent Bandung. Akan mendengarkan kesaksian-kesaksian yang sangat menguatkan, baik yang terpapar sakit ataupun kita sudah mendengarkan banyak kesaksian dari para nakes ya di waktu yang lalu. Bagaimana mereka bekerja dan ternyata di luar dugaan kita. Mereka bekerja dengan sungguh sangat berat ya. Dan saat ini kita akan mau mendengarkan paparan dari Dr. Rudi Satigi sehubungan dengan bagaimana COVID ini ternyata melonjak angkanya. Nah, sebelumnya mari kita satukan hati kita dengan berdoa memohon Tuhan untuk menuntun acara ini dari awal sampai habisnya. Silakan Dr. Rudi untuk doa buka. Mari kita satu dalam doa. Ya, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur, kami memuji Engkau oleh karena berkat dan kasih Tuhan yang telah menjadi bagian kami pada sepanjang Sabat ini, hingga pada sore hari ini Tuhan, kembali kami dapat berkumpul bersama di dalam acara Zoom pada sore hari ini. Tuhan, sungguh kami berterima kasih kepadamu Tuhan, walaupun dalam keadaan yang masih berduka, Ibu Peggy dapat tetap memberikan waktunya untuk dapat tetap memimpin akan acara Zoom untuk kesaksian dari tenaga kesehatan ataupun update tentang masalah COVID yang sementara berjalan pada saat ini. Biarlah Tuhan akan memberikan kekuatan, berikan penghiburan yang sejati bagi Ibu Peggy dan keluarga besar yang masih dalam berduka cita, agar supaya tetap bersemangat dan tetap melayani Tuhan setiap saat. Biarlah acara pada sore hari ini dapat memberi manfaat bagi kami semua yang hadir dan mendengarkan acara ini. Biarlah kuasa Tuhan, Roh Kudus Tuhan menyertai kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Dok. Doanya dan juga doa buat saya sungguh sangat membahagiakan. Terima kasih Dr. Rudi. Dan saatnya sekarang Pendeta Joko, kebiasaan sama pendeta. Pak Joko, kita boleh mendengarkan sebuah lagu pujian dan setelah itu kita akan masuk langsung Dr. Rudi. Di tengah pandemi COVID-19 yang berkepanjangan ini, kami membutuhkan pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami membutuhkan curahan Roh Kudus Tuhan. Kami lemah dan kami tidak sanggup. Tapi oleh pertolongan-Mu saja kami percaya kami mampu. Kami akan saling mendoakan dan kami akan terus saling mendoakan. Padaku ada juru selamat setia yang selalu berdoa mengingat aku. Aku dijaganya dengan penuh kasih, tapi Dia juga juru selamatmu. Ku doakan Engkau, ku doakan Engkau, mendoakan Engkau.
Terima kasih sebuah lagu pujian yang sungguh sangat menyentuh ya, mendoakan engkau. Dan inilah Rumah Sakit Advent Bandung bukan hanya merawat secara fisik, tapi juga dengan kerohanian, dengan berdoa. Baik, saatnya kita akan bergabung bersama-sama dengan Dr. Rudi Satigi. Kita akan mendengarkan update dari para penderita COVID ya pada saat ini. Selamat sore, selamat sahabat dok, sekali lagi. Ya, selamat sore, selamat sahabat. Ya, sekarang ini berita yang sangat mengejutkan ya dok ya, bahwa pasien COVID di Rumah Sakit Advent Bandung bukan hanya penuh, bahkan antri. Nah ini apa nih penyebabnya dok? Kita mau mendengarkan update dari Dr. Satigi yang merawat para pasien COVID saat ini ya dok. Ya, oke ya. Mungkin secara keseluruhan juga saya akan membawakan hal-hal yang baru mungkin tentang COVID yang sering kita dengar-dengar. Jadi mungkin sekaligus saya minta waktu ya. Iya, iya benar dok. Presentasi slide-nya. Iya, silakan ya. dok. Ya, mohon izin. Silakan dok. Ya, jadi saya kemarin dulu ya saya dihubungi oleh Bapak Joko memberitahu bahwa harus membawakan update tentang COVID-19. Wah, saya juga kaget, tapi ya karena acara yang sudah biasa, jadi saya mencoba mencari hal-hal yang mungkin yang baru-baru aja yang biasa kita dengar pada saat sekarang ini. Tetapi secara keseluruhan saya akan memberikan update dari pandemi COVID-19 yang sementara berlanjut pada saat ini. Kalau secara global ini per tanggal 3 ya, sekarang sudah tanggal 5. Ini data tanggal 3 pas Bapak Joko menghubungi saya. Jadi saya mulai membuat ini. Saya lupa untuk mengupdate. Jadi masih data tanggal 3 bulan 6 nih, jam 7:30 malam. Jadi total kasus sekarang penyakit COVID ada 171.746.400 kasus di seluruh dunia, dengan angka kematian sebesar 3.693.280 kasus. Dan ini adalah orang yang sudah divaksinasi di seluruh dunia sekitar 2.2.891.49 orang. Dan kalau kita melihat data negara-negara yang masih termasuk terbanyak menderita COVID, yaitu yang pertama masih Amerika Serikat sebesar 33 juta sekian, kemudian diikuti oleh India 28 juta sekian, baru kemudian Brasil 16 jutaan, dan kemudian Prancis 5.700.000. Dan kalau kita melihat sekarang di Indonesia sama per tanggal ini per tanggal 14 ya, bulan 5, jadi sebesar 1.837 kasus. 1.837 kasus. Ya, dan kalau kita melihat penyakit ini belum menurun. Kalau kita lihat di grafik ini ya masih apa? Masih meningkat terus ya, mulai dari Februari 2020 ke sekarang Maret 2021 dia masih apa? Masih meningkat, dan kita melihat kasus baru harian ya dari tahun 2020 dia naik, kemudian dia mengalami puncaknya di bulan
Desember, Januari, Februari dia turun lagi dan kemudian mulai naik lagi. Dan kalau kita melihat juga kasus pada di Indonesia pada tanggal 4 Juni ada sudah 1.853 kasus dengan angka positif pada tanggal 4 itu sebesar 6.486 kasus. Jadi sudah mulai meningkat lagi, di mana kalau kita melihat pada awal-awal Mei mungkin sudah di 2.000, 4.000, sekarang sudah mulai 6.000 lagi. Tetapi kalau kita melihat juga angka yang sembuh masih tinggi ya, 1.697.000. Dan yang meninggal itu 51.246. Jadi inilah data dari update dari penyakit atau kasus COVID-19 pada saat ini. Mungkin yang baru yang sering kita dengar yang tidak kalah menakutkan kita atau membuat kita resah, yaitu adalah masalah mutasi varian baru COVID-19. Mungkin kita sudah mendengar ya kata-kata di bawah ini, mungkin kita pikir itu apa artinya ya. Mungkin kita dengar kata mutasi. Kemudian kata varian ya sering kita dengar. Baru kemudian ada lagi double atau triple mutasi. Kemudian ada varian of interest. Dan kemudian ada varian of concern. Mutasi adalah satu proses yang normal sebenarnya pada setiap makhluk hidup. Jadi proses normal perubahan bertujuan, misalnya pada virus ini bertujuan agar virus ini bisa bertahan hidup, bisa bereproduksi atau menghasilkan populasi baru atau varian mutan. Jadi mutasi adalah prosesnya untuk mendapatkan apa? Varian. Dan kalau kita melihat di sini adalah struktur DNA, DNA ya, dari kalau virus ini yang COVID ini, corona ini adalah struktur RNA dan biasanya ada DNA. Kalau RNA ini ada satu pita, ya, kemudian kalau DNA ini ada dua pita. Dan kita lihat ada kunci di sini ya, ada protein-protein, ada kode C, G, A, U. Ya, ini adalah protein-protein yang menyusun rantai DNA ini. Mutasi pada virus atau sel genom biasanya berupa substitusi, penambahan, penghapusan DNA ataupun RNA. Proses ini berlangsung terus-menerus ya, enggak satu kali saja, tapi terus-menerus. Oleh karena terus-menerus, jadi kadang-kadang terjadi kesalahan dalam mengcopy struktur daripada genom pada mesin replikasi di tingkat molekul inti daripada sel itu, oleh karena juga faktor luar, misalnya karena ada bahan kimia atau radiasi. Dan biasa mutasi pada RNA ini melebihi DNA. Jadi mutasi pada virus SARS-CoV-2 ini masih lebih tinggi dibandingkan virus atau makhluk lain yang memiliki struktur DNA. Jadi tadi kita sudah sebutkan bahwa di dalam virus itu ada struktur molekul asam amino yaitu A, C, G, U ya, dengan kombinasi yang berbeda. Jadi misalnya struktur ini kita lihat misalnya pada satu gembok, mungkin gembok dari sepeda atau rumah, yang ada kombinasi yang bisa kita yang bisa kita rubah-rubah setiap saat untuk membuat kombinasi daripada kunci itu. Nah, sekarang kita bisa bayangkan di dalam virus COVID-19 itu, dalam virus corona itu, struktur atau kombinasi yang bisa kita buat itu ada 30.000 macam. Dan ini dia berputar setiap hari. Jadi kita bisa membuat kombinasi itu.
Misalnya sekarang dari CGU menjadi GGA. Jadi pada waktu dia melakukan replikasi, salah dia mengcopy. Mestinya CGU dia jadi GGA. Kita melihat jadi perubahan warna ya di sini. Jadi sudah berubah virus itu menjadi berubah sifatnya ya. Kalau kita lihat di sini ditandai dengan warna. Jadi dia mengalami selip, mungkin terjadi perubahan dari rantai asam amino berubah seperti ini. Dan kemudian ya bisa juga apa? Bukan cuma itu, bisa juga berubah menjadi bentuk yang lain. Dari normal ini CGU kemudian jadi CUA yang kemudian berwarna hijau. Tetapi perubahan ini adalah perubahan yang biasa terjadi pada virus yang tidak menyebabkan perubahan pada sifat utama daripada virus itu sendiri. Ya, kadangkala variasi tidak berjalan dengan baik, malahan terjadi variasi seperti ini, CUA, gambar yang lain, tetapi bahkan menyebabkan virus itu menjadi lemah dan makan menjadi mati. Dan kalau kita melihat, ya kadangkala juga variasi itu menyebabkan virus itu menjadi lebih kuat, sehingga terjadi apa? Menjadi lebih menular, menjadi lebih cepat berkembang, dan ini dapat menyebabkan perubahan pada sifat-sifat daripada virus itu sendiri. Itulah sebab terjadi perubahan dari, ini bukan yang sebenarnya, ini cuma gambar-gambar aja, dari virus yang original dari Wuhan, kemudian dia berubah menjadi variasi atau varian-varian yang terkenal sekarang, yaitu misalnya B117 dari Inggris, kemudian dari India B1617. Dan sekarang kita dihebohkan dengan double atau triple mutasi. Jadi kita itu kan ya, mungkin menjadi takut dengan berita udah ada triple mutasi daripada virus ini. Berarti penyakit yang ditimbulkan lebih berat lagi. Jadi secara umum kalau kita mengerti bahwa semakin cepat virus itu berkembang atau menyebar, ternyata berarti berhubungan dengan semakin banyak juga mutasi itu terjadi pada virus. Jadi yang heboh sekarang di India ini adalah istilah double atau triple dari mutasi. Jadi sebenarnya itu adalah varian dari coronavirus biasa, berasal dari aslinya dari Wuhan, kemudian dia bermutasi menjadi B1617. Ini double dan triple mutasi ini sebenarnya merupakan istilah overlapping ya, yang digunakan pada konteks yang berbeda. Sebenarnya mutasi B1.617 ini disebut dengan double mutan ya. Kemudian dia memiliki tiga spike mutasi yang kemudian dikenal dengan Bengal lineage ya. Jadi karena ada acara di Bengaluru ya di India pada saat itu, ada acara di Sungai Gangga, acara keagamaan, sekitar 5 jutaan orang hadir, sehingga terjadi peningkatan kasus yang sangat besar. Disebut dengan double mutan karena mutasi dari B1.617 ini dia memiliki 2 mutasi lagi yang dikenal, ada E484Q dan L452R. Ini sangat penting sekali mutasi 2 ini, oleh karena berkaitan dengan dasar dari netralisasi antibodi di dalam tubuh kita. Seperti kita sudah sering kali bahas bahwa dalam tubuh kita ada kekebalan tubuh yang disebut dengan kekebalan alami, ataupun bisa diturunkan pada saat kita lahir ataupun didapat dalam perkembangan kehidupan kita. Dan kemudian ada kekebalan yang diinduksi, yaitu dengan vaksinasi. Nah, disebut dengan double mutan ini oleh karena virus ini mampu menghindari kekebalan yang dibentuk oleh vaksin dan menghindari kekebalan
yang dibentuk oleh antibodi tubuh kita secara apa? Secara alami. Itulah sebabnya disebut dengan apa? Dapat mutasi ini disebut dengan double mutan ya, karena dia bisa menghindari antibodi dari tubuh kita. Itu tadi yang sudah saya sebutkan tadi, ada E484Q dan L452R. Jadi ini yang penting sekali, dia apa? Bisa menghindari antibodi. Kemudian mutan atau varian ini juga memiliki mutasi yang lain. Jadi di virus B1617 dia memiliki juga mutasi lain yang disebut dengan P681R. Jadi mutasi ini bisa menyebabkan virus ini akan lebih mudah untuk masuk ke dalam sel. Jadi tadi dia mengacaukan sistem antibodi dua macam, apakah kita pernah sakit atau kita ada kekebalan atau kita sudah divaksin, dan sekarang kemudian dia lebih mudah masuk. Jadi ada 3. Jadi tadi dia bisa menghindari antibodi ini dari vaksin, menghindari antibodi dari tubuh kita, dan kemudian lebih mudah masuk ke dalam sel. Jadi varian escape ini ditambah dengan kemampuan untuk entry ini, itulah yang disebut dengan triple mutan. Jadi sebenarnya ini cuma ada di satu virus yang disebut dengan kombinasi ini, dia membentuk B1617. Jadi itulah yang dimaksud dengan double atau triple mutasi. Sekarang, apa kepentingan daripada varian? Kalau terjadi mutasi membentuk varian baru, apa kepentingannya? Jadi para ahli mereka membuat ada 5 poin yang perlu dinilai. Kemudian, apakah varian ini memiliki sifat lebih infeksius? Apakah memiliki sifat lebih menular? Kemudian, apakah menyebabkan penyakit itu lebih berat dan mematikan? Apakah dia mempengaruhi diagnostik ya? Jadi sekarang kita tahu bahwa banyak orang yang dicurigai COVID periksa negatif. Negatif, mau periksa apa aja negatif ya. Apakah dia mempengaruhi diagnostik? Jadi diagnosis yang ada sekarang tidak mempan untuk mendiagnosis. Kemudian mempengaruhi terapi. Apakah obat-obat yang digunakan sekarang, misalnya apakah remdesivir, apakah favipiravir, tidak mempan lagi terhadap obat ini. Kemudian vaksin, tadi sudah dikatakan vaksin. Apakah vaksin yang digunakan ini nanti setelah disuntik kita tetap jadi sakit oleh karena varian ini? Atau mempengaruhi aturan pencegahan. Jadi walaupun kita pakai masker, kita menjaga jarak, kita mencuci tangan, tetapi kita tetap terpapar dengan varian ini. Disebut varian of interest atau varian apa ya kalau interest ya, minat ya. Jadi kita mulai minat. Kalau dia memiliki dua sifat ini. Jadi dia memiliki 2 sifat ini. Jadi memiliki sifat lebih infeksius dan lebih menular. Jadi ada varian-varian baru yang lebih infeksius dan lebih menular. Kemudian ditambah, jadi 1, 2 ditambah 3 dan 4 ini, kemudian dia menjadi varian of concern. Jadi menjadi perhatian ya. Jadi kalau WHO mereka menyebutkan dia sebagai varian of concern. Kalau kita melihat di virus ini, dalam mereka menamakan varian sesuai dengan lineage atau garis keturunan daripada varian-varian yang terbentuk. Jadi ada banyak sebenarnya badan-badan atau pakar-pakar atau satu kelompok ilmuwan yang membuat penamaan ya. Jadi ini yang paling tren sekarang ya, ada GSAID, kemudian ada PANGO. Jadi GSAID ini adalah Global Initiative on Sharing All Influenza Data. Kemudian dari PANGO ini ada Phylogenetic Assignment of Name Global Outbreak. Jadi ini penamaan ya. Jadi kalau GSAID mereka menggunakan empat nama ya, sebenarnya ada S, L,
VG, dan di bawah ini adalah turunan-turunannya daripada itu, sehingga ada 8 varian utama yang dinamai ya sesuai dengan penamaan daripada G8. Kemudian ada juga dari panggung ini mereka menggunakan huruf-huruf ya. Jadi seperti ini misalnya A1 itu dari Amerika Serikat, A2 dari Spanyol, B1 dari Amerika, B117 dari Inggris, kemudian B1617 dari India seperti yang kita dengar sekarang ini. Dan varian of interest yang ditemukan sekarang, kalau dulu mereka menamakan, oh ini adalah varian Inggris, ini adalah varian India. Tetapi untuk menghindari stigmatisasi, sehingga WHO membuat label yang baru berdasarkan abjad yang itu ya, Latin. Jadi misalnya alfa, beta, gamma dan seterusnya. Jadi varian of interest ini kita lihat banyak sekali varian of interest yang terkena B1, P2, B1525, P3, B15, B116. Jadi ini dia punya namanya WHO yang baru, ada epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa. Ini berasal dari Amerika Serikat, Brasil, multiple country ini, kemudian dari Filipina ya ada baru, kemudian dari Amerika Serikat, kemudian dari India juga. Dan yang sudah menjadi varian of concern ya oleh karena sudah mempengaruhi dia punya derajat penyakit, tata laksana dan kemudian penerapan secara masyarakat luas. Jadi menjadi concern. Jadi ada 4 di sini ya yang menjadi varian of concern, yaitu alpha ya, varian alpha atau disebut dengan B117. Nah, ini yang berasal dari Inggris yang mulai ditemukan atau mulai timbul pada 18 Desember ya. Dan kemudian ini beta yaitu B1351 dari Afrika Selatan, sama juga dari Desember 2020. Kemudian gamma ini P1 dari Brasil 11 Januari 2021, dan kemudian delta ini yang heboh ya, B16172 ini dari India yang baru muncul pada April. Dia bulan April menjadi varian of interest, tetapi di 11 Mei dia sudah menjadi varian of concern. Dan sekarang malah sudah varian India ini sudah menyebar sampai ke 62 negara ya. Dan kemudian bahkan di Inggris sekarang varian India ini sudah menjadi menjadi dominan di sana. Dan bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia sesuai laporan Kementerian Kesehatan sekarang ya ada sekitar 27 kasus. Varian B117 14 kasus. Kemudian varian B1617 ada 10 kasus. Varian B1525 ada 1 kasus dan 1351 ada 2 kasus. Jadi ada 27 kasus sudah di Indonesia ya akibat dari varian yang baru ini. Nah, sekarang update di Rumah Sakit Advent Bandung ya pada bulan Mei. Jadi kita sudah tutup. Jadi tinggal Bougainville 1 dan Bougainville 2 di atas ini yang dibuka. Tetapi setelah masa musim liburan Lebaran, maka sekarang kita membuka lagi tiga bagian ya, 3 ruangan, bahkan 4, tapi Cempaka 1, 2 masih digabung sekarang menjadi Cempaka. Jadi sekarang kasus per hari ini, kalau kita lihat di sensus yang disebarkan, memang saya tidak memasukkan ICU di sini. Jadi di Bougainville 1 ada 33 kasus, Bougainville 2 itu ada 16 kasus, dan di Cempaka itu ada 32 kasus. Jadi total per hari ini jumlah pasien yang dirawat itu ada 81 kasus. Jadi meningkat lagi dibandingkan pada bulan Mei. Jadi inilah sedikit update tentang keadaan
pandemi COVID-19 pada sahabat ini. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan atau apa kami persilakan. Baik, terima kasih dok. Waduh, ini ngeri sekali ya kalau lihat kira-kira berapa persen dok dari bulan sekarang kan anggap awal Juni. 2 minggu inilah kenaikannya itu berapa persen? Kalau dari tadi kan biasa kita di 40, 45, 46 ya. Kalau di Indonesia sekarang ya bertambah sudah mau hampir 100% ya? Ya, sudah mau hampir 100%. Wow. Sekitar 70%, 80% dia. Ngeri, aduh. Nah, itu masih banyak juga yang ngantri, cuma karena kita keterbatasan pendukung ya, jadi karena ruangan satu yang dulu untuk COVID juga dirubah menjadi pasien umum dan jadi ya kekurangan tenaga gitu, jadi masih dibatasi ya. Wah, ini penyebabnya adalah karena liburan itu ya dok ya. Walaupun udah dibatasi waktu Lebaran nggak boleh keluar dan semua, tapi setelah tanggal pembatasan itu mungkin mereka luber ya. Ya, jadi memang kalau kita melihat, jadi contoh di kasus di India sebelumnya, sehingga kebijakan dari pemerintah untuk membatasi mudik ya, pulang mudik. Karena pulang mudik itu diindikasikan akan terjadi pengumpulan ya massa secara ya banyak gitu ya, dan di berbagai tempat sehingga dilarang. Tetapi kalau kita melihat dengan adanya pembatasan itu pun masih terjadi peningkatan. Masih terjadi. Tapi sekarang pasiennya ini walaupun peningkatan hampir 100%, katakanlah 90%, kondisi mereka yang bagaimana dok? Masih seperti biasa. Memang sekarang yang menjadi perhatian sekarang memang ada banyak kasus yang jadi dalam arti pasien bergejala dan tanda seperti COVID. Jadi misalnya ada batuk, ada riwayat demam, ada sesak napas, gambaran X-ray-nya gambaran pneumonia, gambaran laboratoriumnya itu adalah penggumpalan darah, tetapi periksa COVID-nya PCR-nya negatif. Ya. Banyak juga pasien yang bergejala yang sama diperiksa rapid test antigen di UGD untuk penyaringan awal negatif, jadi masuk ke ruangan. Tetapi nanti setelah 1-2 hari dilakukan pemeriksaan ulang yang ternyata positif. Wow. Jadi memang ya kita lah yang harus menjaga diri dengan lebih ketat ya, supaya tidak terjangkit. Iya, berarti memang benar tenaga kesehatan ini yang harus menjaga. Jadi jangan take it for granted ya, bahwa oh ini enggak. Jadi mungkin sebaiknya sekarang semua pasien dianggap aja sebagai COVID ya. Jadi menjaga jarak ya, benar. Mungkin ada pertanyaan dari pemirsa semua yang mengikuti di Zoom meeting ini. Boleh type di chat atau boleh raise hand untuk bertanya langsung ya. Nah, Dok, ini kembali dari semua varian yang baru-baru ini ya yang terjadi ini memang sangat mengejutkan ya, Dok ya. Karena waktu 10 hari lalu waktu saya di sana, saya tanya dengan beberapa perawat, bagaimana pasien COVID? Wah, puji Tuhan menurun. Wah, kita agak tenang ya, pergi ke rumah sakit kita agak tenang. Tapi ketika beberapa hari yang lalu kita dengar meningkat, waduh, jadi ngeri. Nah, kalau saya ini yang membawakan acara di Rumah Sakit Advent Bandung ini, yang saya sudah mencintai para nakesnya ya, apalagi para perawat, saya rasa sedih kalau mereka terpapar. Nah, pertanyaannya apakah ada dengan peningkatan ini perawat-perawat yang terpapar nggak, Dok? Masih ada 1-2 dan nakes lain yang walaupun sudah divaksinasi juga. Iya. Ya, tetapi masih terpapar. Tetapi kalau kita melihat yang sudah ringan saja ya, gejalanya ringan saja,
dan biasa pada pemeriksaan kedua sudah negatif gitu. Jadi, ada juga yang kena gitu. Ada juga yang kena ya. Oh, mungkin kebanyakan mereka di UGD ya dok ya, yang menerima pasien ya. Kayaknya enggak, bukan dari UGD kan yang kena, dari bagian lain mungkin, dari Justru bagian administrasi, lain dari ya. OR, dari orang dari office, ada juga ya. Baik dok, ini ada yang raise hand mau bertanya langsung. Saya berikan kesempatan kepada ini Ibu Retno ya. Ibu Retno, boleh di spotlight bergabung, tolong buka videonya ya Bu Retno. Sudah saya buka atau belum terlihat Ibu? Sebentar, tolong di Pak Joko bisa di spotlight bersama kita, Ibu Retno. Iya, ini Bu Retno ya. Oke, Bu Retno silakan sambil saya spotlight. Ya, terima kasih sekali. Selamat sore Bapak dan Ibu, Shalom. Shalom. Terima kasih sebelumnya kami mengucapkan puji syukur karena Tuhan memberikan saya kesempatan untuk ikut bergabung di ruang ini atas undangan dari Ibu Direktur saya, Ibu Kristiana Dien dari Solo. Jadi sebelumnya memang mohon maaf saya bukan dari gereja Advent, jadi saya dari gereja Katolik. Pada kesempatan ini saya ingin bertanya kepada Pak Dr. Rudi. Begini dok, suami saya itu sudah vaksin 2 kali. Kemudian beliau juga protokol kesehatan ketat, jadi kemana-mana selalu pakai masker dan 5M itu selalu diterapkan. Tetapi ternyata Tuhan juga memberikan teguran juga sehingga beliau mendapatkan anugerah untuk istirahat karena COVID dan dirawat selama kurang lebih 13 hari di Rumah Sakit Muwardi. Kemudian sudah mendapatkan 2 kolef plasma konvalesen juga, dan sekarang ini sudah 1 bulan berada di rumah. Namun kemarin hasil PCR yang keempat itu masih positif Pak Dokter. Jadi masih positif. Jadi yang ingin saya tanyakan, dalam kondisi sudah 1 bulan di rumah dengan PCR positif dan CT itu 35, apakah kami yang di rumah ini tetap harus menjaga jarak? Karena ini memang untuk sementara beliau saya pisah kamar, kemudian kamar mandi juga terpisah, alat makan juga terpisah, sehingga kondisinya sama-sama satu rumah, namun sudah 1 bulan ini tidak ada interaksi langsung dengan anak-anak, jadi hanya lewat video call begitu ya, Pak Dokter. Jadi mohon penjelasan dari Pak Dokter, apakah juga yang menyerang itu juga termasuk virus varian baru ini, gitu. Jadi karena beliau selalu ketat protokolnya, tapi ternyata masih terkena juga. Dan saat ini ketika pulang itu dinyatakan masih ada di parunya itu masih ada infiltrat menetap. Nah itu maksudnya apa nih Pak Dokter? Ada infiltrat menetap gitu. Sedangkan obat-obatan yang dibawakan pulang yang saya tahu itu adalah obat untuk gula, untuk sakit gulanya, karena beliau dengan riwayat penyakit gula juga pernah operasi batu ginjal dan pengangkatan kantong empedu. Apakah juga berpengaruh? Jadi untuk obat-obatnya itu ada Galvus, kemudian ada Acarbose, kemudian yang untuk warfarin, ya, dan vitamin. Demikian Ibu Peggy yang dapat kami sampaikan. Pak Dokter, terima kasih sekali sebelumnya atas kesempatan. Terima kasih Bu Retno sudah bertanya. Bagaimana dokter? Ini kasihan sudah berapa lama sakitnya ya? Sampai 4 kali PCR masih tetap positif. Silakan saya berikan kesempatan kepada Dokter Rudi. Selamat sore Bu Retno. Bu Retno ya. Bu Retno, jadi Bapak itu terkena COVID
apa setelah vaksinasi yang kedua atau di antara vaksinasi pertama dan kedua? Setelah 1 bulan setelah vaksinasi kedua, Dok. 28 hari. 28 hari setelah vaksinasi kedua. Ya, jadi memang tujuan dari vaksinasi adalah untuk membentuk kekebalan tubuh ya. Jadi dia akan mengenal kalau ada virus COVID ya. Kalau sekarang kita pakai Sinovac ya. Jadi kuman yang dilemah. Jadi kalau ada virus COVID masuk, maka dia akan kenal sehingga akan terbentuk kekebalan tubuh untuk menangkal virus itu. Ya. Kalau kita melihat sebenarnya di grafik, jadi biasanya pada hari ke-7 pos suntikan pertama, jadi sudah mulai terbentuk kekebalan. Apalagi di hari ke-14 sudah semakin banyak itu dia punya kadar antibodi yang timbul di tubuh ya, antibodi penetral. Kemudian setelah dia divaksinasi kedua, biasa 1 minggu pos vaksinasi kedua biasa kadar antibodi itu sudah hampir 100% di dalam tubuh kita. Memang ada 2 hal yang perlu dipertanyakan. Yang pertama, apakah antibodi yang terbentuk itu bisa menangkal virus corona? Atau yang kedua, apakah tidak bisa menangkal? Jadi apakah terbentuk antibodi atau tidak di Bapak setelah dilakukan vaksinasi? Untuk mengetahui itu maka perlu dilakukan pemeriksaan kadar antibodi di darah ya. Jadi kalau ada kadar antibodi di darah berarti ada terbentuk. Nah, sekarang masalahnya kok ada antibodi kok masih kena COVID-19. Jadi memang sekarang ada ya seperti yang sudah saya bawakan tadi, ada yang disebut dengan varian baru. Jadi pada orang-orang dengan kriteria, jadi sudah pernah divaksinasi, jadi sudah tuntas vaksinasinya, kemudian dia terpapar virus corona dan kadar CT-nya kurang dari 15 pada saat dia sakit ya. Orang tersebut harus diperiksa sequence genom daripada virusnya. Jadi dia punya PCR itu, dia punya sampelnya itu juga harus dikirim ke Jakarta untuk pemeriksaan sequencing ya genom. Apakah masih virus Wuhan atau virus mutasi ya, varian yang baru. Kemudian mengenai keadaan Bapak yang sudah 4 kali PCR setelah pulang dan masih positif ya. Kalau kita melihat proses penyembuhan daripada penyakit COVID itu sudah dimulai di hari ke-10. Ya, hari ke-10 dia sakit dari pertama kali timbul gejala ya sampai hari ke-14 dia bisa sudah dinyatakan sembuh secara klinis kalau tidak ada pemeriksaan lain ya. Dalam arti gejala-gejalanya sudah tidak ada ya, sudah hilang. Jadi itu kita bisa nyatakan dia sembuh secara klinis. Tetapi ada pada kasus-kasus tertentu yang misalnya pada kasus yang sedang atau berat, malah pada hari ke-10 itu dia akan berkembang ya menjadi kasus yang sedang dan kemudian berat dan bahkan kritis. Pada pasien-pasien yang berat ya dengan gejala berat, mungkin ada sesak napas yang hebat ya, mungkin napasnya lebih dari 30 kali, kemudian kadar saturasi oksigennya yang kurang dari 90, kemudian dia punya X-ray-nya ada pneumonia bilateral, ada infiltrat ya, maksudnya ada infiltrat bilateral. Biasa pada keadaan seperti itu akan berlangsung lebih lama ya, gejala-gejala akan berlangsung lebih lama gitu. Dan
kadang-kadang gejalanya akan hilang bahkan setelah nanti setelah 12 minggu atau sekitar 3 bulan. 3 bulan. Kalau setelah 3 bulan dia masih timbul, mungkin baru kita sebut dengan long COVID gitu ya, atau sekarang banyak sekarang yang disebutkan dengan long COVID, tapi biasa pada keadaan seperti itu COVID-nya atau PCR-nya sudah negatif. Nah, perlu juga kita ketahui bahwa pemeriksaan PCR itu adalah untuk memeriksa komponen genetik daripada virus ya. Jadi kita tahu komponen genetik itu ada S ya, spike, ada N, ada E ya, dan kemudian ada punya genetiknya ya. Jadi ada 5 komponen yang diperiksa di situ. Tetapi biasa dua saja diperiksa untuk mengkonfirmasi ya bahwa itu adalah COVID atau coronavirus ya, SARS-2. Dalam penelitian Bu, jadi biasa kalau sudah di hari ke-10 biasa banyak yang masih PCR-nya masih positif, tetapi ternyata setelah mereka kultur ambil sampel dari tenggorokan tidak tumbuh lagi. Jadi dalam arti kumannya itu sebenarnya sudah tidak hidup, tetapi material genetik daripada kuman itu masih ada di dalam tubuh, dan rata-rata mereka hitung itu pada CT yang di atas 34 ya patokannya ya. Jadi umpama di hari ke-10 rata-rata CT rasionya di 34, ternyata kumannya itu tidak tumbuh lagi. Apalagi Bapak sudah sampai 4 kali PCR masih positif, tetapi sekarang CT-nya di 35. Ya diharapkan sekarang tentunya sudah lebih jauh perjalanannya. Kalau dia tidak masuk ke dalam long COVID, apakah ada masalah sistem kekebalan tubuh ya di Ibu ya, seperti yang tadi Ibu ceritakan, Bapak memiliki sakit diabetes. Jadi pasti sistem kekebalan tubuhnya itu agak lebih rendah ya dibanding dengan yang lain. Itulah sebabnya mungkin terjadi perpanjangan gejala daripada COVID ini. Sebenarnya memang untuk memastikan harus dilakukan pemeriksaan kultur tadi, tapi kita di Indonesia tidak bikin kultur ya, tetapi dalam keadaan CT ratio 35 saya rasa sudah aman. Apalagi kalau Bapak tidak ada gejala lagi ya. Kemudian mengenai X-ray yang masih ada infiltrat, jadi ya kadang-kadang tanda ya infiltrat itu, jadi kita lihat ada mungkin gambaran putih-putih di lapangan paru, itu adalah infiltrat, bisa berlangsung ya mungkin bisa lebih dari 12 minggu. Kalau dia lebih dari 12 minggu bisa masuk ke dalam satu keadaan yang disebut dengan sindrom pernapasan pasca COVID. Jadi akan gejala seperti gejala asma ya, atau gejala COPD. Jadi pasien mungkin akan masih sesak-sesak dan memerlukan obat ya. Jadi itu memang perlu penanganan yang multidisiplin ya, tetap harus mungkin ke fisioterapi, harus tetap latihan napas, tetap kadar gulanya harus terkontrol dengan baik. Dan kalau tidak salah saya dengar tadi ada juga obat SIMARC ya, ada SIMARC ya. Berarti ada jadi gangguan penggumpalan darah ya warfarin, dokter. Ya, warfarin ya. Ada warfarin ya. Jadi ada penggumpalan darah sehingga diberikan obat itu ya kepada Bapak. Kecuali kalau ada gangguan irama jantung ya, misalnya atrial fibrilasi, itu biasa diberikan juga obat SIMARC. Tapi kalau COVID biasa terjadi penggumpalan darah dan itulah yang diberikan.
Ya, baik, Dok, Ibu Retno, semoga puas ya dengan jawaban dari Dokter Rudi. Terima Ya. kasih sekali. Mohon maaf untuk instruksi lagi, dokter. Kemudian apakah ini, Dok, perlakuan saya masih harus tetap seperti ini? Jadi tetap isolasi, beliau di kamar, kami terpisah, apakah sudah boleh bagaimana ini? Yang penting sih Bapak kalau sudah tidak ada gejala-gejala, kan dalam arti kan batuk apa ya. Jadi saya rasa sih dengan sudah berlalunya waktu mungkin sudah 1 bulan ya, Iya, 2 bulan bahkan ya. iya, Jadi sudah 2 bulan. biasa sudah tidak menjangkit lagi, kecuali tiba-tiba panas lagi, batuk-batuk lagi, selesai ya, mungkin terjadi reinfeksi atau apa gitu ya, reaktivasi. Iya. Tapi kalau sudah tidak sih silakan saja ya. Ya. Banyak dokter di Ibu Peggy. Ya, terima kasih Bu Retno bergabung lagi dengan kami minggu depan ya. Ya, baik, Dokter Rudi, ini ada 2 penanya, namun waktunya sekarang adalah kita untuk tutup sahabat. Mungkin kalau bisa setelah tutup sahabat bisa dijawab 2 pertanyaan itu ya, Dok ya. Kita putar ya. Ya, ada di chat. Nah, boleh ya, Dok, kita sambung lagi nanti. Baiklah, waktunya sekarang saya akan berikan kepada Pendeta Meki Lapasiang untuk mengadakan renungan tutup sahabat. Ya, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk renungan tutup sahabat. Pendeta Meki. Baik, terima kasih Ibu Peggy. Selamat hari Sabat untuk kita semua dan salam sejahtera bagi saudara-saudara yang sudah tergabung dalam acara kita pada sore hari ini. Baik, saudara-saudara, kita akan mengambil beberapa waktu ke depan untuk kita merenungkan dari firman Tuhan. Izinkan saya beberapa saat untuk share screen untuk pelayanan firman Tuhan kita pada sore hari ini. Judul dari renungan kita pada sore ini adalah tempat penyembuhan. Terima kasih untuk sebuah informasi, perkembangan dan wawasan tentang perkembangan COVID yang sudah disampaikan oleh Dr. Rudi Satigi tadi, yang tentunya saya juga sangat terberkati dan memiliki wawasan untuk hal tersebut. Dan judul kita sore ini adalah tempat penyembuhan. Kita berdoa agar supaya para pasien akan segera sembuh pulih dan berdoa agar supaya ini semakin menurun. Dia punya presentasinya untuk menjadi berkat bagi kita sekalian tentunya. Baik, saudara-saudara, saya memulai dari sebuah jemaat yang ada dalam kitab Wahyu, pasal 2 dan pasal 3, tetapi saya ingin mengambil salah satu jemaat yang ketiga, yaitu jemaat Pergamus. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, di mana iblis diam. Nah, kita akan lihat latar belakang keadaan dari jemaat Pergamus, bagaimana iblis bertahta di sana, dan apa sebenarnya yang terjadi di jemaat Pergamus ini. Ini periode jemaat ini. Di jemaat Pergamus ini terkenal dengan sebuah perpustakaan terbesar, dan juga ada dewa Aesculapius atau Asklepius yang sangat terkenal di kala itu. Dan ketika kita melihat latar belakang ini, maka kota Pergamus ini terletak di Asia Kecil dan menjadi kota utama untuk penyembahan berhala dewa-dewi bangsa Yunani. Bahkan Pergamus adalah pusat dari berbagai sekte kafir, termasuk sekte Asklepius atau Aesculapius ini yang disebut sebagai dewa penyembuh bangsa Yunani, yang dijuluki dalam tanda kutip juru selamat, dinyatakan dalam bentuk patung ular. Kemudian, saudara, banyak orang yang berdatangan dari segenap penjuru pergi ke kuil Aesculapius atau Asklepius ini untuk mendapatkan penyembuhan.
mereka tidak mengetahui tentang Allah yang mampu untuk menyembuhkan mereka. Tetapi mereka datang kepada tempat yang disebut Pergamus dan mulai datang ke kuil itu untuk mendapatkan kesembuhan. Nah, ini adalah sebuah hal yang dilakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam Bilangan pasal 21 ayat 4-9, di sana berbicara tentang sebuah kejadian yang terjadi di mana oleh karena dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel, sehingga ada ular-ular yang memagut mereka, yang membuat pada akhirnya banyak yang meninggal. Singkat cerita, bahwa ketika muncul Raja Hizkia, setelah berjalannya waktu, dituliskan dalam 2 Raja-Raja pasal 18, bahwa pada akhirnya kalau kita lihat cerita itu, Tuhan menyuruh Musa untuk membuat ular dari patung ular untuk supaya ketika bangsa Israel ini dipagut oleh ular-ular ini, maka Tuhan menyuruh Musa untuk membuat patung dari ular ini, kemudian didirikan setinggi-tingginya, dan siapa saja yang dipagut oleh ular-ular ini, ketika melihat kepada ular yang dibuat oleh Musa, maka mereka akan sembuh dan hidup. Racun-racun yang dikeluarkan oleh ular ini menyebabkan orang-orang banyak mati. Tetapi ketika mereka dalam kesakitan, saat Tuhan menyuruh Musa untuk mendirikan ular ini, dan ketika mereka melihat kepada ular ini, maka mereka akan sembuh. Dan ini menggambarkan tentang Yesus Kristus. Ular yang dibuat oleh Musa, yang ditinggikan, dan siapa saja yang melihat kepada ular yang dibuat oleh Musa itu, maka mereka akan sembuh. Ada banyak orang yang terfokus, ini penting. Kita melihat bagaimana cara pengobatannya, cara menangani penyakit-penyakit, terlebih juga masalah COVID sekarang ini, upaya-upaya yang kita lakukan. Tetapi jangan sampai kita terabaikan bahwa ada satu sang penyembuh, tempat penyembuh yang ajaib, yaitu Yesus Kristus. Kalau ular-ular tadi mengeluarkan bisa, mengeluarkan racun, tetapi Yesus datang menjadi penawar untuk menyembuhkan seperti pada waktu Musa mendirikan ular itu, ditinggikan, siapa yang melihat ular itu dan percaya, maka dia akan sembuh. Selain dari hal-hal yang kita buat, langkah-langkah pencegahan, pengobatan, itu penting. Bagaimana kita harus melakukan tahap-tahap supaya kita tidak bisa terjangkit COVID, ataupun bagaimana tahap-tahap yang akan kita lakukan sesudah kita atau saudara-saudara yang mengalami hal ini, itu penting. Tetapi kita harus melihat lebih jauh ke dalam bahwa ada sang dokter yang ajaib, sang penyembuh yang ajaib, yaitu Yesus Kristus. Tuhan akan bekerja ketika ada upaya-upaya dari kita dan ketika kita memohon kepadanya untuk kesembuhan. Dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 4, Nehustan. Nehustan itu adalah ular, patung ular yang dibuat oleh Musa. Tetapi ada sesuatu yang keliru yang mereka buat. Mereka bawa Nehustan itu, kemudian mereka sembah-sembah. Dan itu adalah sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh bangsa Israel. Dan Tuhan marah dengan hal itu. Walaupun pada awalnya itu adalah memang sarana Tuhan untuk penyembuhan, karena itu menggambarkan tentang Yesus Kristus. Tetapi ketika peristiwa itu sudah berakhir, orang-orang Israel masih dia bawa, kemudian mereka membakar korban dan menyembah Nehustan. Gantinya menyembah Yesus Kristus. Mereka mulai berpikir bahwa karena ini yang menyembuhkan, padahal itu adalah benda, hanyalah sebuah sarana Tuhan.
Dan saudara-saudara sekalian, barangkali ada tempat-tempat atau sarana Tuhan untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tetapi itu bukanlah menjadi Tuhan, bukan menjadi Tuhan atau menjadi dewa seperti yang dilakukan pasca peristiwa itu yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka menyembah itu sehingga memalingkan pandangan mereka kepada Tuhan. Nah, Yohanes 3 ayat 14, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Musa meninggikan ular di padang gurun. Di padang gurun, bukan lagi sesudah itu. Orang Israel meninggikan sesudah mereka tidak ada lagi di padang gurun. Nah, ketika itu, dalam zaman kita ini, siapa yang harus kita tinggikan? Tentunya Yesus, Tuhan Sang Penyembuh yang ajaib itu. Saudara-saudara sekalian, Ia sendiri telah memikul dosa di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara sekalian, ada masalah penyakit yang sesungguhnya yang menjadi perhatian bagi kita, yaitu penyakit dosa. Tetapi Yesus datang, Sang Penyembuh dari dosa itu. Oleh bilur-bilurnya, saudara dan saya menjadi sembuh. Kita mengupayakan sembuh secara fisik, tetapi kita juga harus memikirkan bagaimana kita bisa sembuh secara rohani. Kita pikirkan, Tuhan, dunia ini hanya sementara. Hidup di dunia ini hanya sementara. Tuhan, tuntun saya untuk supaya sembuh secara rohani, agar supaya saya pun akan memikirkan sebuah kehidupan kekekalan di dalam kerajaan surga. Kembali kepada wabah coronavirus, saudara-saudara. Sebuah pesan dari Tuhan disampaikan demikian. Bukan saja kehidupan tumbuh-tumbuhan yang terpengaruh, tetapi juga manusia menderita karena serangan wabah. Jadi lingkungan pun terpengaruh. Manusia pun menderita. Hal ini diakibatkan oleh tetesan-tetesan dari cawan murka Allah yang terpercik ke atas dunia. Dan ini hanya sebagian kecil saja dari apa yang akan terjadi dalam waktu dekat. Saudara sekalian, lepas dari peristiwa COVID ini, kita harus memikirkan bahwa ada sebuah peristiwa yang besar di mana Yesus akan datang. Tetapi ini diawali dengan tanda-tanda kesusahan-kesusahan yang akan menimpa dunia ini menjelang datangnya Sang Penyembuh ajaib, Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Bencana di darat dan laut, keadaan masyarakat yang tidak stabil, tanda bahaya peperangan, semuanya memberi isyarat. Malapetaka ini meramalkan peristiwa luar biasa yang segera terjadi. Semuanya memastikan krisis dahsyat terakhir itu. Saudara sekalian, ini adalah isyarat, ini adalah alarm bahwa Yesus akan segera datang. Dunia ini akan segera berakhir. Selanjutnya disebutkan demikian, bala kelaparan akan meningkat, wabah penyakit akan membunuh ribuan orang, bahaya dari kuasa luar dan perbuatan setan dari dalam sedang berada di sekitar kita. Tetapi ini kabar baik. Tetapi kuasa Allah yang menahannya kini sedang berlaku. Kalau kita membaca kitab Wahyu pasal 6, pasal 7, di sana berbicara tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi menjelang datangnya Yesus di dalam Wahyu pasal 8 ayat 1. Itu adalah rentetan peristiwa-peristiwa kesulitan-kesulitan hidup yang akan terjadi menjelang datangnya Yesus yang dituliskan dalam Wahyu pasal 8 ayat 1. Dan sebelum peristiwa Wahyu 8 ayat 1, Wahyu 6 dan Wahyu pasal 7, itu adalah rentetan peristiwa kesulitan-kesulitan, malapetaka yang terjadi di atas dunia ini dan mengingatkan kepada kita bahwa Yesus segera akan datang. Namun saudara-saudara, kita lihat kuasa Allah masih menahan saat ini
dan masih sedang berlaku. Saudara-saudara sekalian, sebelum kebinasaan Sodom, Allah telah mengirimkan sebuah pesan kepada Lot, larilah, selamatkanlah nyawamu. Demikian juga suara yang sama terdengar sebelum kebinasaan Yerusalem. Dan demikian juga zaman Nuh. Begitu juga nanti pada zaman akhir, kembali suara Allah terdengar, mendesak umatnya untuk memisahkan diri dari kedursilaan yang merajalela. Saudara sekalian, peristiwa masa silam mengingatkan kepada kita bahwa itu benar-benar terjadi. Siapa yang mendengar diselamatkan. Demikian juga di zaman akhir ini. Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada akhir-akhir ini pun mengingatkan kepada kita sebagai alarm bahwa kita harus waspada. Sementara wabah yang terjadi saat ini disampaikan tadi oleh dokter semakin meningkat. Di sisi itu kita harus waspada. Tetapi lebih dari itu yang harus menjadi perhatian bagi kita. Kita harus benar-benar mempersiapkan diri untuk akhir dari zaman akhir, di mana Yesus akan datang. Lukas 21 ayat 28 menjadi ayat penutup kita pada renungan pada sore hari ini. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Saudara sekalian, mari kita angkat muka kita. Kita waspada dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dan kita harus fokus bahwa penyelamatan kita, Yesus yang adalah penyembuh ajaib, Dia menyembuhkan kita secara fisik, Dia menyembuhkan kita secara rohani, dan Dia akan datang untuk menjemput kita hidup di dalam kekekalan. Kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang satu pekan dan seterusnya. Kita tetap mawas diri, kita terus bersedia untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Tuhan memberkati kita sekalian. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Meki Lapasiang. Sekarang bisa langsung doa tutup yang menjadi doa berkat, dan doakan Rumah Sakit Advent Bandung, para nakes ya, dokter, perawat, dan juga kami semua yang ada di Zoom meeting ini. Dan tolong juga sisipkan dalam doa untuk Ibu Juanita Suling yang sempat terpapar COVID dan sekarang dalam keadaan kurang enak badan. Tolong didoakan kiranya ada kesembuhan baginya. Silakan Pendeta. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah Maha Besar, Pencipta alam semesta, langit dan bumi, laut dan segala isinya, termasuk kami adalah ciptaan-Mu yang mulia, keluar dari tangan Khalik Sang Pencipta, Tuhan Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, Allah yang kami sembah dan selalu kami andalkan di dalam hidup kami, di mana kami selalu menaruh harapan kami kepada Allah yang sangat mengerti, yang melihat dan tahu setiap keadaan dan keluh kesah kami. Terima kasih untuk sebuah pengampunan yang Engkau berikan kepada kami. Dan pada akhir penutupan hari Sabat-Mu yang kudus ini, kami boleh mendengarkan pemaparan yang disampaikan oleh Dr. Satigi. Bahkan kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang tentunya boleh menjadi kekuatan, menjadi pedoman, dan menjadi berkat rohani bagi masing-masing kami. Tuhan, kami berdoa agar supaya Engkau akan menolong kami saat kami akan memasuki minggu bekerja, akan melakukan rutinitas dan aktivitas pelayanan dan kegiatan-kegiatan pekerjaan kami. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang memegang hari esok, masa depan kami, yang akan menuntun kami dalam hari-hari yang akan datang, dan akan memberkati, dan akan melindungi kami, dan akan menyertai kami, bahkan akan selalu menaruh berkat-berkat di dalam setiap upaya-upaya yang kami lakukan, dan akan membuat berhasil segala hal yang akan kami kerjakan.
Bapa di sorga, kami berdoa untuk semua yang telah tergabung dalam acara pada sore hari ini. Kami mohon Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, damai sejahtera-Mu menjadi bahagian kami. Bahkan Tuhan tetap akan menjaga dan melindungi kami dari sakit penyakit, mara bahaya, terlebih juga wabah COVID yang masih tetap ada saat ini. Bahkan kami berdoa secara khusus untuk saudara-saudara kami yang terpapar COVID ini. Kami memohon Engkau akan menggunakan tim medis, para dokter yang menangani dengan upaya-upaya yang dilakukan, dan melalui kuasa Tuhan akan meluputkan mereka dari bahaya dan boleh mendapatkan pemulihan kesembuhan yang datang dari Tuhan. Kami berdoa juga untuk Ibu Suling, ya Tuhan. Tuhan akan menolong menjamah dia, agar supaya dia boleh sehat, berangsur sembuh secara total, oleh karena setiap upaya yang dilakukan itu diberkati oleh Tuhan. Lebih dari semuanya, biarlah kami selalu memandang kepada Tuhan yang akan menolong setiap masing-masing kami. Tuhan akan memberkati secara khusus Rumah Sakit Advent Bandung, para dokter, perawat, tim medis yang menangani para pasien-pasien yang ada di sana, dan terlebih khusus menangani para pasien yang terpapar COVID-19. Kami mohon kiranya Tuhan tetap akan menjaga dan melindungi mereka. Biarlah para tim Rumah Sakit Advent Bandung akan senantiasa di dalam lindungan Tuhan, diberkati oleh Tuhan, jadi sarana Tuhan untuk di mana para pasien-pasien ini dapat disembuhkan oleh karena kuasa Tuhan berlaku bagi mereka. Tuhan tetap jaga dan lindungi kami, dan Tuhan tetap tuntun kami untuk senantiasa mengandalkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu di hari-hari yang akan datang ini. Kami percaya kami aman dan nyaman di dalam lindungan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta untuk doa dan renungan yang telah dibawakan. Dan marilah saya ingin mengundang kita semua untuk mengucapkan selamat minggu bekerja. Namun kita belum tutup karena masih ada 2 pertanyaan yang akan dijawab secara cepat oleh Dr. Rudi Satigi, ya Dok ya. Masih keburu ya, masih ada waktu kurang lebih 10 menit Dok. Ya. Baik, saya akan bacakan pertanyaannya secara cepat. Dari Aurelia, Mas, apakah masih ada di sini Aurelia? Masih bergabung? Oh, sudah tidak ada ya. Ini ada Pathfinder keren apa? Masih. Oh, masih ya, Bu. Masih. Oke, baik. Kalau masih, kita akan bacakan. Setelah dokternya paparkan tadi jenis COVID varian baru, dari mana kita tahu kalau jenis virus tipe apa yang menginfeksi diri kita? Maka tes untuk mendeteksinya dengan tes apa, Dok? Karena dari pemaparan dokter tadi, varian baru ini lebih cepat menular. Karena sebagian yang terpapar gejalanya ringan dan sementara yang lain langsung parah. Itu karena apa, Dok? Ya. Mungkin langsung dijawab aja ya. Ya, silakan Dok, langsung dijawab. Jadi bagaimana kalau kita bisa mengetahui kalau ini jenis baru atau tidak ya? Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan itu ya pedoman. Jadi ada kriteria, jadi ada sekitar 6 petunjuk yang bisa kita perhatikan. Yaitu yang pertama, apabila di dalam satu lokasi masyarakat tertentu, misalnya taruhlah di satu RT
atau satu desa terjadi penularan secara cepat penyakit COVID. Jadi kita mencurigai ini adalah varian baru, ya, mutasi. Kemudian bagi orang yang baru pulang dari luar negeri, ya, baru turun dari pesawat mungkin, kemudian dari luar negeri dan dia mengalami gejala-gejala, maka kita mencurigai dia sebagai varian baru. Kemudian dia cepat menginfeksi, terutama kepada orang-orang yang sebelumnya tidak rentan, ya. Misalnya pada anak-anak itu, ya, jarang terkena, tiba-tiba kok banyak anak-anak yang terkena penyakit COVID ini. Jadi pada orang-orang tersebut dicurigai juga apakah terinfeksi varian yang baru. Kemudian orang yang sudah divaksin, ya, kayak suami daripada ibu tadi, ya. Jadi orang yang sudah divaksin terus terkena COVID itu dicurigai. Kemudian para penyintas COVID, ya, penyintas sudah sembuh dari COVID, kemudian kena COVID lagi. Jadi itu yang kita curigai juga. Kemudian kematian dengan komorbid penyakit menular yang lain. Jadi berdasarkan gejala mungkin kita mungkin belum bisa, ya, karena gejalanya hampir mirip-mirip saja semua, ya, hampir mirip aja. Jangan, tetapi ada kriteria-kriteria khusus, petunjuk-petunjuk khusus yang bisa membuat kita mencurigai, oh ini kemungkinan bahwa dia adalah COVID. Dan kemudian pemeriksaan CT rasionya itu di bawah 25. Jadi pemeriksaan PCR, CT ratio di bawah 25 dengan gejala-gejala COVID dan kriteria seperti tadi, petunjuk seperti tadi, maka itu kita mencurigai dia adalah apa? Varian baru. Bagaimana kita mengetahuinya? Kita harus ambil labnya itu, PCR-nya itu sebagian kita harus kirim ke tempatnya, ya, laboratorium rujukan nasional namanya, ya, laboratorium rujukan nasional di Jakarta, ya, di Jalan Percetakan Negara nomor 23. Di sanalah sampel itu dikirim, kemudian dilakukan genome sequencing untuk melihat lineage daripada virus itu. Jadi pemeriksaan khusus untuk apa sih belum ada, tapi kriteria seperti itulah yang kita curiga. Jadi mungkin itu jawabannya. Ya, terima kasih Dr. Rudi, dan semoga ini dapat menjawab pertanyaannya. Kemudian pertanyaan yang satu lagi nih, Dok. Izin jika pasien tanpa ada riwayat diabetes, ini Pathfinder keren, nggak ada namanya. Apakah masih bergabung? Kalau tidak bergabung lagi, saya tidak akan bacakan pertanyaannya. Apakah masih? Masih ada, Sis Peggy, masih ada. Masih ada. Namanya siapa? Nggak tahu nih. Nggak pakai nama. Dia belum rename deh. Oh, oke. Dan dia tidak menjawab, ya? Baik, yeah. Kalau begitu kita postpone pertanyaannya untuk dijawab ke sahabat depannya, Pendeta, ya, Dr. Rudi, ya. Baik, kalau begitu terima kasih Dr. Rudi, partisipasinya sangat berguna, informasi-informasi yang diberikan, ya, Dok. Salam sehat, jaga kesehatan, ya, Dok, ya, jangan sampai terpapar karena banyak orang yang membutuhkan Dr. Rudi. Dan saya ingin mengundang Dr. Alvin Rantung untuk memberikan kata-kata bahagianya seperti biasa. Silakan, Dok. Dr. Rudi dan para perawat harap menjaga kesehatan, dan kami bagian yang mendoakan, ya. Kita doakan selalu supaya sehat. Oke. Baik. Selamat minggu bekerja, Dr. Alvin. Ibu P. Kita juga turut bersama-sama dengan simpati bersama keluarga Ibu Peggy, dan juga terima kasih bagi kita semua yang sudah hadir bersama-sama dalam acara Zoom sore hari ini bersama Rumah Sakit Advent Bandung dan Orel Channel. Dan juga terima kasih kepada Dr. Rudi dan kita semuanya. Saya percaya pandemi ini justru ketika kita bersatu seperti ini
maka kita akan menjadi pemenang-pemenang yang Tuhan sudah siapkan bagi pengalaman yang Tuhan izinkan kita terjadi bersama-sama. Terima kasih, sampai ketemu lagi di minggu yang akan datang, di hari Sabat mendatang bersama-sama dengan Ibu Peggy dan kita semuanya. Tuhan memberkati kita. Ya, terima kasih Dr. Alvin. Juga saya mau mengucapkan terima kasih Pendeta Melki Lapasiang yang telah membawakan firman Tuhan ya, dan sudah berdoa bagi kita semua. Dan kepada kita semua yang hadir pada Zoom kali ini, saya mengucapkan terima kasih, juga rasa simpati duka cita bagi kami keluarga juga. Memang berat ya dan masih sedih, tapi dengan kita melakukan pekerjaan Tuhan, saya semakin dikuatkan ya. Jadi terima kasih untuk semua perhatiannya. Kita boleh buka mic-nya dengan mengucapkan selamat minggu bekerja, boleh saling hai satu dengan yang lain. Silakan. Selamat minggu bekerja semuanya. Selamat pekan Selamat minggu bekerja. Memberkati kita semua. Terima kasih Peggy. Terima kasih Bu Retno, ditunggu minggu depan ya. Bu Peggy, selamat minggu bekerja. Ya, terima kasih, selamat minggu bekerja. Dr. Rudi sekali lagi terima kasih, Pak Joko terima kasih. Dr. Rudi, ya. Terima kasih Bu Peggy semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bu Peggy, turut berduka ya Bu Peggy. Terima kasih. Ibu Sri, terima kasih. Iya, Ibu Peggy turut berduka ya. Terima kasih Pak Gunawan. Iya, kuat selalu dalam Tuhan ya. Amin, amin. Ya. Jalan terus. Ya, terima kasih. Terima kasih. Izin live ya Bu. Iya, silakan, terima kasih.